Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang dimension of knowledge about factual, conceptual, procedural, dan metakognitif. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan penjelasan rinci detail tentang dimension of knowledge, bisa kembali menontonnya di video saya sebelumnya. Di sana jelas saya membahas satu persatu tentang factual, konseptual, prosedural, dan metakognitive knowledge. Bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, and comment, ditunggu subscribe-nya untuk mendukung saya agar lebih semangat memberikan video-video terkait soal-soal yang keluar ketika ujian PPG atau UP. Baiklah sahabat guru, kita mulai ke soal yang pertama. During the demonstration, students are assigned to describe a picture of the scene they have seen. This is a dimension of blah 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 knowledge. A. Factual, B. Conceptual, C. Procedural, D. Metacognitive. So we have to search the keyword from these questions. Jadi kata kunci dari soal ini adalah describe a picture of the scene they have seen. Jadi siswa disuruh oleh guru untuk menjelaskan gambar yang mereka lihat. Otomatis mereka menjelaskan gambar itu berdasarkan fakta yang tertera pada gambar itu. Because this question related to the fact, so the knowledge dimension in these questions is factual knowledge. Next, we continue number 2. Students are assigned to answer question about understanding of the descriptive text and its use in daily life. This is included in blah 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 knowledge. A. Factual, B. Conceptual, C. Procedural, D. Metacognitive. So the keyword of this question is understanding. Pemahaman tentang descriptive text dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. So, in this question, the student dituntut untuk mengerti tentang theory, konsep dari teks deskriptif itu sendiri. Teks deskriptif itu apa, digunakannya kapan, bagaimana cara kita menggunakan teks deskriptif itu. Karena dia membutuhkan pemahaman terkait teori deskriptif teks, maka jawabannya sudah pasti B. Conceptual knowledge. Question number 3. As a form of final assignment, the teacher assigns students to project best practical form for growing chilies. As for the development of chili growth, reported weekly for a period of 2 months. This activity is a dimension of blah 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 knowledge. So we have to find what is the keyword from this question. The keyword from this question is report. Weekly for a period of 2 months. Jadi siswa diminta untuk melaporkan perkembangan dari pertumbuhan cabai itu setiap minggunya selama 2 bulan. Di mana ini kita dituntut kesadaran siswa bagaimana dia melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian juga dituntut untuk bagaimana mereka mengolah pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan pertumbuhan cabai ini. The answer for this question is D. Metacognitive knowledge. Question number 4. The teacher explained the steps of cultivating oyster mushroom is a dimension of blah 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 knowledge. Sudah pasti the keyword of this question is steps. Langkah-langkah. Kalau dia berhubungan dengan langkah-langkah, otomatis is about procedural knowledge. Jadi sahabat guru, apa yang saya jelaskan di sini based on my own knowledge, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya
terkait dengan dimension of knowledge ini, dan saya hanya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat guru sekalian. Sekali lagi, yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video terkait soal-soal ujian pengetahuan PPG. Question number 5. At the time of learning, a teacher provides image of the human digestive system. Then, teacher asks students to mention the organ system digestion according to the picture. These learning activities comes into the mention of blah blah blah. A. Factual, B. Conceptual, C. Procedural, D. Metacognitive. So we have to find the keyword from this question. The keyword from this question is, the first is image, and then mention according to the picture. Jadi sudah jelas di sini siswa diminta untuk menyebutkan sistem organ berdasarkan gambar yang mereka lihat, dan mereka akan menyebutkan sesuai dengan apa yang mereka lihat. It's related to the fact, berhubungan dengan fakta nyata yang mereka lihat berdasarkan gambar. So, the answer is dimension of factual, karena berhubungan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Question number 6. Mr. Joko explained about the formula to form sentences by using simple present tense. These include the dimension of blah blah blah, A. Factual, B. Conceptual, C. Procedural, D. Metacognitive. The keyword of this question is explain about the formula to form a sentence. Jadi di sini Mr. Joko itu menjelaskan tentang simple present, baik dari definisinya, kapan penggunaannya, rumusnya seperti apa. So, ini berhubungan dengan konsep atau teori yang mendukung siswa agar mampu membuat kalimat dengan menggunakan simple present tense. Langsung saja jawabannya sudah pasti adalah conceptual. Question number 7. During the quarantine period, Mrs. Rizka gave assignment to document daily activities and reported once every 3 days. What has been done by Mrs. Rizka is a dimension of blah 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 knowledge. A. Factual, B. Conceptual, C. Procedural, D. Metacognitive. So, the keyword from this question is report once every 3 days. Jadi siswa diminta untuk melaporkan sekali dalam 3 hari apa yang mereka lakukan selama masa karantina. Karena ini membutuhkan pengetahuan siswa, kemudian juga kesadaran siswa akan pengetahuan yang mereka miliki dan yang mereka lakukan untuk melakukan lebih, maka ini adalah dimension of metacognitive knowledge. Jawabannya adalah taukop. Question number 8. Language teacher teaches the basic competence as follows: writing and performing school drama dialogues. The most appropriate material according to the basic competence is, jadi kata kuncinya di sini adalah writing and performing. Siswa diminta untuk menulis dan mempraktekkan atau menunjukkan dialog drama di sekolah. Jadi jawaban yang tepat dari sini adalah prosedural. Kenapa prosedural? Karena ketika siswa diminta untuk menampilkan dialog dan menuliskan dialog, the student have to know the steps, langkah-langkah atau petunjuknya, how, bagaimana mereka menulis dan performing school drama dialogue. Oke sahabat guru, demikianlah latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.